Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dengan NIM 244111626. Pada video kali ini, di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis multimedia beserta contohnya, dan juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan daripada contoh dari jenis-jenis multimedia tersebut. Di sini saya terdapat 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian ada Irma Suryani, dan ada Andira. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu pengertian daripada multimedia. Secara etimologis, multimedia berasal dari kata multi atau bahasa Latin nouns, yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium atau bahasa Latin yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam Amerika diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Kemudian, pengertian daripada multimedia secara umum adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Multimedia ini akan diatur melalui software dalam komputer dan terdapat interaksi antara media dan pengguna. Namun, secara umum, menurut Ross dalam kitab suci komputer dan multimedia, dapat dikatakan multimedia bila ada gabungan dari minimal 3 elemen. Multimedia juga dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan informasi berbentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Berikut ini ada beberapa pengertian daripada multimedia menurut ahli. Yang pertama ada Ross tahun 1996. Menurutnya, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Kemudian yang kedua itu ada MC Comic tahun 1996 mengartikan bahwa multimedia adalah kombinasi daripada 3 elemen. Yang pertama ada suara, tikom gambar, dan teks. Yang ketiga, menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2002. Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Jenis-jenis multimedia. Jenis multimedia itu ada 3. Yang pertama itu ada multimedia linear, multimedia interaktif, dan multimedia hiperaktif. Multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contoh daripada multimedia linear, ada TV dan film. Pemakai hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Dari multimedia linear juga ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu ada 3. Yang pertama itu bersifat sederhana, kemudian bersifat logikal, dan ideal untuk produk yang kecil. Kelebihan dan kekurangan daripada film yang merupakan contoh dari multimedia linear. Yang pertama adalah kelebihan dari film. 1. Menghadirkan visual pembelajaran yang menarik ketimbang ceramah dan teori. 2. Membuat suasana kelas menjadi hidup dan lebih aktif. 3. Alat bantu belajar yang menyenangkan dan menarik peserta didik. 4. Mengambil sisi tambahan atau yang berbeda dari tema pembelajaran. Kekurangan daripada film. Peserta didik menjadi kurang fokus dan terlalu bertele-tele sehingga membosankan.
Kelebihan dan kekurangan daripada siaran TV. Kelebihan siaran TV 1, lebih menarik perhatian. 2, media informasi yang sangat praktis. 3, bersifat langsung atau live dan up to date. 4, jenis tayangan yang beragam. Kemudian adapun kekurangannya, 1, tidak dapat mencari informasi sesuai waktu yang diinginkan. 2, disiarkan terus-menerus tanpa ada kesempatan bagi halayak untuk memahami isi pesan. 3, segmentasinya terlalu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmus Suryani dengan NIM 20044111438 dari kelas 7 gabungan 2 multimedia, mata kuliah multimedia interaktif. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Intan Wulandari. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu multimedia interaktif, ciri-ciri dari multimedia interaktif, kelebihan dan kekurangan dari game dan virtual reality, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari virtual reality. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Adapun contoh dari multimedia interaktif dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, aplikasi game. Dan yang terakhir yaitu virtual reality. Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Adapun ciri-ciri dari multimedia interaktif yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bersifat non-linear, yang kedua ada unsur interaktif di dalamnya, dan yang ketiga yaitu pengguna menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten ditampilkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari game dan virtual reality. Kelebihan dari game yaitu yang pertama, menghalau stres dan depresi. Yang kedua, melatih kemampuan dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Adapun kekurangan dari game tersebut, yang pertama yaitu kesehatan mata terganggu, yang kedua gangguan motorik, dan yang ketiga yaitu menurunkan tingkat konsentrasi pada anak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual reality. Kelebihan dan virtual reality yang pertama yaitu lebih dari nyata, yang kedua latihan atau simulasi yang aman, dan yang ketiga yaitu tampilan detail. Adapun kekurangan dan virtual reality, yang pertama yaitu bisa terobsesi, yang kedua mahal, yang ketiga terisolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira dari NIM 2044105. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Irma Suryani.
yaitu multimedia hiperaktif, di mana multimedia hiperaktif yaitu multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada, di mana multimedia ini juga mempunyai nama sebutan lain yaitu istilahnya rich media. Contohnya yaitu website dan banking. Adapun kekurangan dan kelebihan website, di mana kelebihan website terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, jangkauan pasar yang sangat luas, dan yang kedua, bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja, dan yang ketiga, akses informasi yang sangat mudah, yang keempat, update informasi yang fresh, dan yang kelima, publikasi dan periklanan, dan yang terakhir, proteksi brand. Adapun kekurangan dari website yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kredibilitas, yang kedua, susah mencapai target pengunjung, dan yang keempat, SPAM. Adapun kelebihan dan kekurangan mobile banking, di mana kelebihan mobile banking ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tidak perlu ke bank, dan yang kedua membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu, dan yang ketiga mempermudah mengecek saldo tabungan, dan yang terakhir yaitu bebas biaya. Adapun kekurangan mobile banking terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, rentan penipuan smishing, dan yang kedua, jaringan internet yang kuat. Yang ketiga, berisiko pencurian data, dan yang terakhir yaitu membutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Itulah penjelasan kami mengenai jenis-jenis multimedia beserta contohnya dan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan daripada contoh multimedia tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.